beliau begitu. Jadi Bapak Beni Dwi Komara SSIMM adalah dosen prodi kewirausahaan UMG. Pendidikan terakhir beliau adalah Magister Ilmu Manajemen di Universitas Airlangga Surabaya. Beliau aktif dalam pembinaan dan sebagai pembicara kegiatan workshop kewirausahaan bagi pekerja migran Indonesia di Taiwan. Beliau juga aktif sebagai pembicara kegiatan seminar bidang ekspor impor dinas koperasi, pengembangan bisnis usaha kecil dan menengah di pedesaan, kemudian redesign bisnis pasca pandemi, dan innovation collaboration dan product branding begitu. Kepada Bapak Beni Dwi Komara SSIMM, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Paulina. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil melanjutkan, saya coba izin share materi ya. Baik, sebelumnya saya menyapa dulu kepada yang terhormat Profesor Dr. Zainuddin Maliki, MSI, Commission Member 10 DPR RI, kemudian ada Bapak Fajar Dwi Wisnuwardani, tenaga ahli utama Kedeputian 3 Kantor Staf Presiden. Ada Ibu Uta dari KDI Taiwan, selamat malam. Dan kepada Bapak Dr. Eko Budi Leksono, SPMT, Rektor UMG, Honorable Mr. Professor Dr. Bill Nat Oliver Iqbal Wagner, PhD, Lecturer of National Tsinghua University. Kemudian Bapak Bambang Nur Fauzi, SD, MM, Head of the LC Bakti Jaya Indonesia. Ibu Paulina sebagai moderator, ada Bapak Ibu pemateri dan fasilitator workshop online wirausaha, ada staf dan administrasi CLC BJI, dan para peserta seminar, para pekerja migran Indonesia yang kami banggakan, dan juga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik, serta umum. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali masukan ya dari Profesor Maliki dan dari seluruh pembicara-pembicara yang awal tadi. Alhamdulillah. Sekarang tinggal saya yang kebagian untuk mendetailkan tentang quality improvement of Indonesian migrant worker entrepreneurs in Taiwan. Jadi kita mendapatkan tugas dari Kedai Reka melalui program Matching Fund Universitas Muhammadiyah Gresik bekerjasama dengan CLC BJU untuk menyelenggarakan workshop online wirausaha. Kali ini saya akan coba memberikan gambaran singkat kepada para peserta. Selama 16 pertemuan, nanti kita akan melakukan apa saja. Dan target-target apa saja yang akan kita capai nantinya. Jadi 16 itu akan saya jelaskan dengan sangat singkat, ya, jadi tidak detail. Jadi kita supaya memahami apa sih yang dilakukan nanti dan apa sih manfaatnya. Oke, apakah sudah siap teman-teman semuanya? Siapa? 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 Alhamdulillah. Baik, saya mulai. Yang pertama, kemarin ketika ada kelas workshop online wirausaha
yang 70 orang itu diberikan pertanyaan. Pertanyaan seperti ini, apa yang sudah Anda siapkan untuk bisnis Anda di tanah air nanti? Jadi satu persatu memberikan jawaban dan tertulis di dalam Mentimeter ini. Jadi kalau ada yang tulisan kecil itu artinya yang menulis itu sedikit, tapi kalau tulisannya besar itu berarti ada beberapa orang yang menulis hal yang sama. Jadi kalau dari data ini menunjukkan bahwa yang sudah disiapkan oleh teman-teman PMI saat ini adalah satu, tempat usaha, itu yang harus disiapin. Yang kedua, modal. Yang ketiga, dana. Ada mental, ada toko online, shopping mall, ada warung nasi padang, yang lain-lain. Yang ingin kami garis bawahi adalah ternyata dalam pikiran kita saat ini, ternyata modal terbesar dan tempat adalah hal yang pokok supaya kita bisa berwirausaha. Pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Ternyata berdasarkan riset, untuk menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan ada 3 kunci keberhasilan. Yang pertama adalah pola pikir atau pengetahuan. Yang kedua adalah mentalitas sebagai seorang pengusaha yang banting, yang kalau jatuh itu langsung naik lagi. Dan memiliki keterampilan. Jadi persinggungan atau irisan dari mentalitas itu dan pola pikir serta keterampilan akan membentuk seorang entrepreneur atau wirausaha. Jadi poin-poin inilah nanti yang akan coba kita ajarkan dan kita lakukan workshop supaya kita bisa memiliki pola pikir atau pengetahuan tentang berusaha, memiliki mentalitas sebagai seorang pengusaha, dan memiliki keterampilan. Nah ini yang sulit diajarkan kalau modelnya itu webinar atau satu arah seperti ini. Makanya kita menyelenggarakan workshop. Workshop itu kita berkolaborasi, melakukan bersama-sama dan melakukan pendampingan. Jadi mungkin teman-teman yang sudah ikut sampai pertemuan yang kelima sudah merasakan bagaimana kita berkolaborasi dengan Zoom. Zoom itu kita masuk ke breakout room dari 70 kita kelompokkan menjadi 7 kelompok. Akhirnya kita bisa bertemu 10 orang untuk berdiskusi tentang permasalahan atau tugas yang diberikan. Kemudian kita juga diajari Milo, sebuah papan virtual, sehingga kita bisa berkolaborasi meskipun teman-teman ada di Taiwan, saya ada di sini, tapi kita bisa nempel-nempel bareng di papan Milo, seolah-olah kita berada pada papan yang sama untuk menuangkan ide yang sama. Itu luar biasa, workshop online. Ini saya mau menceritakan program yang kita rancang. Jadi misi kita adalah mempersiapkan PMI berbisnis sejak di Taiwan. Artinya dengan tadi 3 hal tadi itu, ada mentalitas, ada pola pikir atau pengetahuan, dan ada keterampilan. Mereka sudah sejak ada di Taiwan kita persiapkan untuk menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan. Misi yang kedua adalah mencetak wirausahaan baru Purna PMI. Caranya bagaimana? Kita akan melatih kemampuan berupa eksekusi bisnis, analisa bisnis, partnership dan collaboration, dan pemahaman tentang customer. Tujuannya apa sih? Supaya PMI mampu merealisasikan model bisnis rintisan atau model bisnis awal secara kelompok dengan pendekatan bisnis berbasis customer. Nah, bisnis berbasis customer, kalau teman-teman yang sudah ikut pelatihan itu tahu bahwa ini adalah design thinking, sebuah inovasi yang berbasis pada kebutuhan pelanggan. Nanti indikatornya apa sih kalau sukses? Pelatihan ini indikatornya adalah
PMI dapat membangun kemitraan dan berkolaborasi dengan orang lain. PMI juga bisa merumuskan ide bisnis berbasis pada kebutuhan customer atau pelanggan. Dan PMI mampu merancang bisnis yang berorientasi jangka panjang. Bisnis banyak nih, tapi kalau cuma sebulan, 2 bulan kemudian tutup, ya untuk apa? Kita sudah capek-capek investasi. Makanya bisnis dirancang supaya bisa bertahan jangka panjang. Kalau bahasa kerennya sustainable atau lestari. Kemudian apalagi? Menghasilkan produk atau jasa aktif yang laku di pasaran. Yang laku di pasaran apa? Ya memang diperlukan oleh pasar. Jadi ini program yang kita rancang. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya untuk supaya yang program yang kita rancang tadi itu bisa berjalan? Oke, sekarang kita ngomong metodenya. Yang pertama, kita akan ajarkan yang namanya effectuation atau kewirausahaan efektuasi. Apa itu? Seperangkat prinsip pengambilan keputusan yang dilakukan oleh entrepreneur atau wirausahawan atau pengusaha dalam menghadapi situasi yang tidak pasti. Nah, ini prinsip-prinsip yang harus dipegang. Ini adalah hasil penelitian dari Profesor Sarasvati. Beliau pengajar dari Darden Graduate School of Business, University of Virginia, Amerika. Jadi nggak main-main penelitian beliau. Di seluruh negara mereka teliti para entrepreneurnya dan menghasilkan kesimpulan ini. Jadi kalau di Indonesia, Ciputra yang diambil sampelnya oleh beliau. Kenapa sih ini kok penting? Nah, ini ada hubungannya dengan mentalitas dan pengetahuan yang di awal tadi yang saya sampaikan, ini harus dipelajari nih. Baik, secara singkat saya akan ceritakan 5 prinsip efektuasi. Yang pertama adalah kenali dan mulai dari aset sendiri. Jadi kalau peserta training ini tidak hafal dengan buku ini. Jadi kalau kita bisanya itu jualan, ya kita jualan. Apa yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Itu prinsip pertama. Nanti akan ada efek di sana. Ternyata ketika jualan, ini yang sebelah sini ada jualan pentol. Kok banyak orang selalu tanya, Pak, kalau beli pulsa gimana ya? Kok beli ini gimana caranya ya? Oh, ternyata ada kebutuhan orang membeli pulsa. Akhirnya dengan HP jadul yang dia miliki, dia bisa berjualan pulsa. Akhirnya ditulis di rombongnya, jualan pulsa elektrik. Lakukan yang bisa dulu, aset yang kita miliki apa yang kita lakukan. Yang kanan lebih menarik lagi. Orang ini punya kebiasaan nganter anaknya sekolah. Dan dia punya kemampuan untuk pijat. Ya, sambil ngantarkan anak sekolah, itu pulang, nggak ada yang di ngantar anaknya, nggak ada. Dia pasang itu iklan di belakangnya. Pijat refleksi, pijat aja tulis aja pakai D. Dia apa yang dia miliki, dia keluarkan. Pijat refleksi, hubungi nomor sekian-sekian. Ya, hasilnya dia melakukan bisnis. Dia bisa melakukan bisnis, tidak menunggu sesuatu yang ditunggu yang nggak datang-datang. Prinsip yang kedua, hitung kerugian yang bisa ditanggung. Nah, ini yang sering membuat kita tidak jalan ketika kita berbisnis. Artinya nggak jalan-jalan, nggak mulai-mulai. Ini ada sebuah ilustrasi cara mengambil keputusan. Bandingkan proses pengambilan keputusan seorang alumni alumni PMI yang ingin meninggalkan pekerjaannya tetapnya untuk terjun ke bisnis. Ini ada dua orang. Yang pertama, orang yang satu, saya akan memulai bisnis X. Saya perlu 2 miliar untuk memulainya. Tetapi saat ini saya punya 240 juta saja.
berarti saya perlu 1,75 miliar lagi untuk mendapatkannya. Oke, saya akan menabung. Hasilnya apa? Dia nggak jalan-jalan, dan uangnya pun juga nggak kumpul-kumpul. Malah yang 250 ini hilang. Kepake untuk anak sekolah, untuk akhirnya dia nggak jalan. Akhirnya dia bekerja lagi. Beda kalau menggunakan logika efektuasi. Seperti yang sebelah kanan ini. Sudah lama saya ingin menjadi entrepreneur atau wirausahaan. Saya rasa saya mampu menginvestasikan waktu 2 tahun dan uang 250 juta. Jika bisnis saya ternyata tidak berhasil, saya akan kembali bekerja pada perusahaan setelah 2 tahun itu. Jadi dia mengambil keputusan yang dia bisa tanggung. Atau contoh yang lain, misalkan saya punya uang 10 juta, maka yang saya gunakan bisnis adalah 1 juta. Jadi kalau misalkan saya rugi, kerugian itu tidak sampai membuat saya bangkrut dan menderita. Tapi dengan 1 juta hilang, saya akan coba lagi dengan 1 juta yang lain. Jadi saya masih punya kesempatan 10 kali mencoba. Tetapi dengan hilangnya yang pertama, saya bisa belajar. Mosok sih saya akan jatuh lagi ketika mesti saya akan bisa bangkit. Teori yang kedua di efektuasi adalah mengambil keputusan bisnis yang kerugiannya bisa ditanggung. Jadi jangan sampai berbisnis menggunakan semua uangnya, bahkan kurang dan harus berhutang. Jadi ketika dia rugi akhirnya bangkrut gak karu-karuan. Itu yang tidak boleh dilakukan. Prinsip yang ketiga, lakukan inovasi dan perbaiki terus-menerus. Ini apa contohnya? Contohnya ini. Jadi dulu itu ada orang yang membuat bolu gagal, tapi dia tidak putus asa. Setelah dia populerkan bahwa ini adalah produk baru, akhirnya jadi apa? Brownies. Brownies itu sebenarnya produk gagal, tapi ternyata dia bisa mempopulerkan dan menamakan ini brownies. Begitu juga ketika kita membuat nasi liwet kemudian gagal, kita sebut saja itu bubur ayam. Jadi banyak cerita orang yang ketemu kegagalan tapi bisa berinovasi dan akhirnya malah berhasil. Kuncinya lagi adalah lakukan inovasi. Inovasi nanti kita akan belajar bahwa design thinking itu adalah sebuah metode inovasi yang berbasis pada apa sih yang diperlukan oleh pelanggan. Jadi bukan berdasarkan apa yang kita inginkan. Baik, saya masuk ke prinsip yang keempat dari efektuasi. Temukan mitra yang tepat, buat komitmen dan gabungkan aset orang lain dan kita bersama-sama untuk membuat sebuah bisnis. Apa maksudnya? Jadi yang perlu kita cari adalah mitra yang cocok dulu. Jadi bukan cari bisnis dulu, baru cari mitra, bukan. Jadi ketika kita sudah klik, misalkan saya sudah klik dengan Bu Paulina, oh ini enak orang ini kalau diajak kerjasama, dia bertanggung jawab sekali. Maka saya akan ngomong ke Bu Paulina, Bu, ini kita enaknya bisnis apa ya? Nah, seperti itu. Bukan sebaliknya, saya punya bisnis dulu, baru saya rekrut Bu Paulina. Sebaliknya, kita cari partner yang klik dulu, yang cocok, baru kita cari bisnis. Dan nanti aset saya dan aset Bu Paulina bisa dikerjasamakan. Seperti itu. Kita ambil contohnya. Oh ini, Scott Pinsett, author of Entrepreneuring, itu menyatakan bahwa menemukan mitra yang tepat, satu visi untuk mewujudkan bisnis, itu lebih penting daripada modal uang atau rencana bisnis yang matang. Mengapa? Karena rencana yang matang akan tidak berguna begitu tim melakukan kesalahan dan tidak belajar dari kesalahan itu. Nah, ini penting yang kita selama ini tuh mikir bahwa yang penting temukan bisnisnya dulu, partner bisa dicari. Oh salah, kamu cari partnernya dulu, kamu klik dulu, kamu bisa sehati dengan dia, nanti sharing profit dan sharing risiko dengan dia, maju bersama. Wah ini kayak orang mau cari jodoh menikah. Ya memang seperti itu kalau orang mau berbisnis.
Lalu apa prinsip yang selanjutnya? Prinsip yang selanjutnya adalah menjemput peluang, bukan menunggu. Dan mengantisipasi resikonya. Mengantisipasi. Kalau bahasa Profesor Zainuddin Maliki tadi, taking risk, ambil risiko. Bukan avoiding, bukan menghindari. Jadi kalau diibaratkan pesawat, kita adalah pilotnya. Jadi bisnis apapun kita harus pegang itu dan kita selalu melihat suasananya dan selalu mengambil keputusan untuk menyelesaikannya. Karena masalah dalam bisnis itu selalu banyak dan harus diselesaikan dan harus diputuskan. Kalau kita mempercayakan bisnis kepada orang lain, maka kita tidak akan tahu ada masalah atau tidak itu. Dan itu akan menjadi cikal bakal runtuhnya bisnis kita. Saya coba mempercepat. Kemudian bagaimana kamu mulai bisnis? Produk apa yang bisa saya jual? Dan jualnya kepada siapa? Nah, ini pertanyaan yang penting. Setelah tadi kita belajar efektuasi tentang bagaimana mentalitas dan bagaimana pengetahuan, sekarang kita coba belajar tentang skill. Kita akan menggunakan metode design thinking. Apa itu design thinking? Adalah sebuah pendekatan berbasis pada pelanggan. Jadi apa-apa kita harus nanya ke pelanggan. Maksudnya yang tujuannya untuk apa? Untuk melakukan inovasi, untuk membuat produk baru atau jasa baru yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan. Kenapa sih kok kita harus berinovasi? Karena pelanggan itu selalu berubah. Kelakuannya berubah, lingkungannya berubah. Ketika ada pandemi seperti ini, pelanggan itu tidak ada di luar rumah. Pelanggan ada di dalam rumah semua. Kenapa? Karena mereka ada PPKM, ada pembatasan sosial. Jadi kalau mau jualan, harus kamu masuk ke rumah. Loh, gimana Pak? Orang PPKM kita nggak boleh keluar, kok harus ke rumah? Makanya harus berinovasi. Makanya sekarang, selama penjualan orang lain itu turun, justru orang yang bisa berinovasi melalui apa? Melalui penjualan digital, melalui medsos, melalui marketplace, seperti Bukalapak, Gojek, dan lain sebagainya. Justru mereka penjualannya meningkat. Kenapa? Karena mereka masuk ke rumah pelanggan melalui gadget. Jadi mereka bisa jualan. Ini bisa ditemukan melalui apa? Melalui inovasi. Membuat produk sesuai kebutuhan pelanggan, dan memanfaatkan ketersediaan teknologi. Jadi harus berkembang produk kita itu, menyesuaikan teknologi yang digunakan orang-orang sekarang ini. Dan segala sesuatu yang diperlukan sebuah bisnis untuk sukses. Jadi bisnis untuk sukses itu ada syaratnya. Apa? Ya mereka harus tahu supply-nya siapa, mitranya siapa, channel distribusinya seperti apa, segmen pelanggan yang diambil itu dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Oke, design thinking, sebuah inovasi yang berbasis pada produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Saya tadi sebutkan, apapun yang kita lakukan kita harus selalu tanya kepada pelanggan. Saya lanjutkan. Ada 5 tahapan design thinking. Ini saya berikan course yang sangat singkat, jadi nanti Anda semua tahu dalam 16 pertemuan itu belajar apa. Tapi jangan berpikir, oh saya sudah cukup, tidak perlu ikut course. Oh salah, karena di dalam kursus 16 di workshop online wirausaha kita akan diajari secara langsung, didampingi praktek menggunakan bisnis real. Kalau ini saya hanya memberikan pengetahuan saja, tapi nanti di workshop online yang kita akan diajari cari bisnis real, menentukan pelanggan, menentukan kebutuhan, dan lain sebagainya. Kita akan berkolaborasi juga dengan teman-teman kita. Oke, 5 step design thinking. Yang pertama adalah empati, yang kedua adalah mendefinisikan permasalahan, yang ketiga adalah ideasi, mencari ide, yang keempat adalah membuat prototipe produk atau jasa kita, yang kelima adalah melakukan tes. Semuanya ini harus berbasis atau berdasarkan kebutuhan pelanggan. Jadi setiap
tahapan ini harus kita tanyakan pelanggan, beginikah yang kamu inginkan? Kalau iya kita lanjut, kalau tidak kita kembali lagi ke tahap sebelumnya. Yang pertama saya akan bahas tentang empati. Empati caranya kita melakukan observasi atau pengamatan. Seperti di gambar ini. Maaf, Pak Beni, mohon maaf, waktunya 1 menit lagi. Baik, terima kasih Bu. Ada observasi, kemudian ada wawancara, kemudian setelah observasi wawancara kita mendefinisikan masalah. Dengan apa? Nah ini kemarin teman-teman yang ada di workshop sudah mulai wawancara, ada yang 5 orang, ada yang 10 orang. Kemudian ditulis di sini hasil wawancaranya, kemudian dikelompokkan. Kemudian ditemukan permasalahannya. Oh ada ini. Akhirnya disimpulkan kayak detektif. Oh ternyata ini kebutuhannya. Jaminan kehalalan produk halal online masih diragukan. Oh itu yang harus kita temukan permasalahannya. Carikan solusinya. Nah, akhirnya muncul opportunity statement Canva. Untuk siapa? Kamu mencari solusi PMI Muslim. Apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana kita memberikan jaminan kehalalan kopi yang dijual? Agar supaya apa? Ada ketenangan dalam mengkonsumsi sesuatu. Jadi kita berhasil mendefinisikan permasalahan. Kemudian kita mencari ide. Ide bagaimana caranya? Ada namanya Crazy 8 itu nanti. Kita dikasih satu kertas dilipat 8. Kita kemudian, silakan solusinya apa atas permasalahan yang kita temukan tadi. Kita menulis sendiri. Setelah nulis 1 menit, kemudian kita akan berdiskusi. Berdiskusi kelompok kita saling menyampaikan idenya, ada yang oh gitu ya, ada yang masuk akal, tidak masuk akal, tapi semua kita pertimbangkan. Kita diskusikan dan kita cari satu yang paling sesuai. Dari satu yang paling sesuai kemudian kita membuat prototype. Prototype itu sebelumnya kita buat ceritanya seperti apa sih kalau kita mau menggunakan solusi tadi itu. Misalkan contohnya kita mau buat aplikasi untuk memesan tiket. Oh, pertama kita datang ke sebuah box yang bisa dipencet-pencet, select kemana tujuanmu, kemudian kamu mau bayar pakai apa, kemudian akan scan pembayaran pakai OVO, pakai handphonenya, kemudian printnya keluar, kemudian bisa naik. Jadi dibuat papan ceritanya, kemudian dibuat prototipe-nya yang bisa disentuh oleh user, supaya apa? User bisa melakukan tes kepada user, ditanya ini sudah nyaman apa belum, sudah menyelesaikan solusi apa belum. Nah, mereka mencoba langsung, kita tidak menunjukkan, tapi mereka merasakan, membuat sebuah pengalaman pada user nanti bilang, oh ini enak, ini nggak enak, ini kurang A, kurang B, kurang C. Nanti kita akan perbaiki. Seperti ini, kita buat kasih mereka seperti ada simulasinya. Jadi mereka benar bisa merasakan solusi kita. Kita keren kenapa? Karena kita menggunakan Zoom, kita bisa breakout room, kita bisa berkelompok-kelompok, kita bisa membuat solusi. Dan kita makro tadi itu, dan kita memiliki namanya LMS wirausahaonline.com. Di situ kita ada 16 pertemuan, masing-masing pertemuan kita bisa klik, kita bisa ambil download materinya, dan kita bisa lihat videonya. Kita sudah siapkan. Sebenarnya yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa bertahan dalam bisnis dan supaya bisnis kita lestari. Saya tidak tahu waktunya mungkin tidak tutup, saya akan bercerita sebenarnya tentang startup, tentang bisnis model, tentang bagaimana pelanggan, pernyataan nilai, aktivitas kunci, mitra, supaya apa? Supaya kita tidak terjebak seperti jualan ini, tapi kita berjualan seperti jualan bakso kota, karena pelanggannya jelas, bisa diperbanyak di mana-mana, distribusinya juga jelas, sumber daya kunci jelas, kemudian arus pendapatannya jelas. Ini yang akan kita ambil seperti ini modelnya. Kita akan berbicara tentang bisnis model Canva, kita akan cerita tentang in, process, out, dari bahan mentah, pabrik, distributor, pengecer, konsumen, hulu hilir kita petakan. Supaya apa? Supaya kita bisa lestari bisnis kita. Jadi kita tulis semua. Kalau kita, contohnya ini, kalau kita mau membuat butik, maka pelanggan kita itu siapa? Hubungan kita dengan pelanggan seperti apa? Oh pakai medsos, oh pakai nanti kerjasama sama ibu-ibu di endorse,
Jadi semua ditulis di sini. Jadi kita nanti bisa ngetes bisnis model kita ini ke sesuatu yang real. Kalau ternyata tidak bisa jalan, kita akan ubah bisnisnya. Mungkin seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah untuk pengusaha sukses Purna PMI Taiwan, kita perlu memperkuat mentalitas, pola pikir, keterampilan. Dengan cara apa? Memberikan ilmu tentang efektuasi, kemudian memberikan pengajaran tentang design thinking, memberikan pemahaman tentang bisnis model kanvas, kemudian kita latih mereka untuk pengetahuan ini menjadi sebuah skill dengan sebuah workshop yang menggunakan Zoom, menggunakan Miro, dan dengan bantuan learning management system. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, Bu Paulina, waktunya sudah terlalu lama. Saya serahkan kembali kepada Bu Paulina. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Benny. Saya setuju sekali dengan 3 kunci keberhasilan kewirausahaan tadi ya, yang Pak Benny sebut. Ada pola pikir, ada mental, kemudian ada keterampilan, kemudian juga ada prinsip design thinking yang di dalamnya ada efektuasi, kemudian pilot in the plane dan sebagainya gitu. Semoga apa yang disampaikan Pak Benny ini nanti dapat jadi motivasi untuk teman-teman PMI ataupun PMI dalam mengembangkan kewirausahaan. Baik, selanjutnya kami akan buka sesi diskusi yang mungkin singkat saja karena keterbatasan waktu. Silakan bagi teman-teman PMI untuk mengajukan pertanyaan langsung, dan pertanyaan yang diajukan akan langsung dijawab oleh narasumber kami. Silakan teman-teman bisa mengaktifkan mikrofon apabila ada pertanyaan. Atau mungkin bisa ditulis di chat box. Di chat box ada pertanyaan. Dari ini tertulis namanya adalah Sani 3103. Saya bacakan. Assalamualaikum Bapak Ibu moderator. Saya ingin bertanya untuk Bapak Bambang. Kami pekerja migran Indonesia itu pertanyaannya bilang kami pekerja migran Indonesia itu menggunakan visa pekerja. Untuk lanjut sekolah di sini menggunakan visa pelajar. Lalu untuk mengganti untuk visa pelajar, apakah kita harus pulang ke Indonesia terlebih dahulu? Begitu Pak Bambang. Mungkin Pak Bambang bisa langsung dijawab pertanyaan dari Sani 3103. Silakan Pak Bambang. Baik, jadi ini sebenarnya yang berhak menjawab nih dari bidang yang menaungi migrasi ya atau tenaga kerjaan. Tapi pengalaman kami visa pelajar dengan visa PMI itu berbeda. Jadi kalau PMI mau bertukar status menjadi pelajar, berarti finishkan dulu kontraknya, terus kembali dulu ke Indonesia. Setelah itu mengajukan lagi visa pelajar. Nah, nanti disitulah peran CNC BJI, Bakti Jaya Education Konsultan, bagaimana cara mendapatkan undangan, bagaimana cara mengajukan visa ke TETO, bagaimana cara nanti sampai kuliah di Taiwan. Nah, nanti silakan hubungi saya bisa, atau Ibu Lia atau Bu Umi. Itu yang jelas harus kembali dulu ke Indonesia. Baik, terima kasih Pak Bambang. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Supriyati. Izin bertanya untuk Pak Benny, berapa kali kita bikin prototype dalam sehari? Terima kasih. Langsung dijawab Pak Benny. Pak Benny masih mute. Mohon maaf. Oke, maaf. Terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik. Prototype itu kita buat ketika kita sudah mendefinisikan masalah, kemudian kita cari solusinya, kita diskusikan dan solusinya ketemu nih.
Lah kita buat prototype, membuat sesuatu yang belum visual, belum bisa dirasa, itu menjadi bisa dirasa. Tadi ada contoh menggunakan kardus prototype-nya, membuat secara visual atau bisa dirasakan oleh user. Prototype ini kemudian kita teskan pada user. Kalau user merasa itu cukup, itu bisa memuaskan kebutuhan dia, selesai. Tapi ketika mereka bilang, ini kurang ini, nah kita harus kembali lagi. Kurangnya karena apa? Karena kita tidak bisa membuat prototipe yang bagus. Atau karena ternyata bukan ini yang saya inginkan. Oh, ternyata berarti saya salah mendefinisikan permasalahan. Maka kita kembali ke step yang awal. Mulai mengidentifikasi permasalahan, mulai dari wawancara lagi, mulai dari observasi lagi, kemudian mendefinisikan masalah, kemudian mencari solusi lagi. Seperti itu. Tergantung jawaban dari customer. Kalau customernya sudah puas, maka cukup sekali. Kalau tidak puas, dia berkali-kali sampai menemukan solusi. Jadi dari prototype sampai nanti menjadi barang. Barang ini sudah divalidasi atau sudah dinyatakan oleh user atau customer yang kita pilih, ini barang bisa dipakai. Kalau bisa dipakai, saya sanggup untuk membayarnya. Nah itu baru bisa berubah prototype menjadi produk. Seperti itu, Bu Paulina. Baik, terima kasih Pak Benny. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Ini sepertinya banyak pertanyaan, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu kita tidak bisa mengakomodir semuanya. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Bambang ya, ada 3 pertanyaan begitu, saya bacakan satu-satu, mungkin bisa langsung dijawab Pak Bambang tiap pertanyaannya. Selamat nanti malam satu Pak. Paulina, mohon maaf, saya nanti satu Baik. ke Prof. Wagner ya, satu saja bisa. Baik, siap. Saya bacakan dulu dari Olin, itu berasal dari Indonesia yang saat ini sedang kuliah di Taiwan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara CLC Bakti Jaya mencari pengajar dalam kelas keterampilan? Apakah ada syaratnya? Monggo Pak Bambang. Ya, jadi kami terbuka bagi mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan kalau mau ngajar. Misalkan Mbak atau Mas Olin ini bisa bahasa Inggris, silakan kami tunggu. Namun kami butuh komitmennya. Kan rata-rata mahasiswa di Taiwan itu kan beasiswa. Nah, pada saat mengajar, jangan sampai nanti saya sedang sibuk, saya dengan ini, nanti yang diserang, ibaratnya ya, yang ditanya itu oleh PMI adalah bukan tutornya, tapi BJI-nya gimana ini. Jadi komitmen yang penting. Kalau memang siap mengajar, kami siap memberikan mata pelajarannya. Baik. Terima kasih Pak Bambang. Untuk yang kedua, apakah bisa bergabung dengan CLC sebagai tutor untuk kelas keterampilan? Bisa, silakan. Kami siap. Baik. Yang ketiga, sumber pendapatan CLC Bakti Jaya dari mana? Dari sharing Bapak tadi, selain kelas tatap muka yang berbayar, bagaimana dengan kelas yang lainnya? Sama. Jadi pendidikan kita yang dikejar paket ABC itu masih berbayar. Yang B dan C. Dari situ sumber pendapatannya. Namun dikembalikan lagi sebenarnya ke siswa. Karena biaya operasionalnya di Taiwan juga tinggi tentunya. Jadi uangnya tuh bukan dibawa ke Indonesia, tapi dikembalikan lagi untuk biaya operasional di Taiwan. Baik, terima kasih.